Bayangkan sebuah negara yang nyaris tak bisa diakses dunia luar, internet dilarang, pers dimonopoli negara, dan rakyatnya hidup di bawah pengawasan total. Namun tiba-tiba, negara itu membuka sebuah resort mewah, lengkap dengan hotel bintang 5, water park, pusat perbelanjaan, dan pantai eksklusif. Ya, Anda tidak salah dengar. Korea Utara baru saja meresmikan sebuah kawasan wisata kelas dunia di tepi laut Jepang. Tapi ini bukan sembarang proyek. Ini adalah manuver strategis, propaganda domestik, dan sekaligus pesan diplomatik. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pembukaan Wonsan Kalma Coastal Tourist Zone? Apakah ini awal terbukanya Korea Utara ke dunia luar, atau hanya pertunjukan mewah di tengah kemiskinan rakyatnya? Wonsan adalah kota pelabuhan penting di timur Korea Utara. Selama beberapa dekade, kota ini digunakan sebagai area militer tertutup dan lokasi liburan pribadi keluarga Kim. Namun pada tahun 2018, Kim Jong-un meluncurkan rencana ambisius. Membangun zona pariwisata pesisir kelas dunia bernama Wonsan Kalma Coastal Tourist Zone. Zona ini membentang lebih dari 4 km, dilengkapi dengan hotel mewah, apartemen liburan waterpark, dan taman bermain bioskop, gym, dan pusat kesehatan, pusat kuliner, dan belanja modern. Proyek ini dicanangkan selesai pada 2019. Tapi kemudian datang pandemi, sanksi PBB, dan kekacauan logistik. Setelah 7 tahun, akhirnya pada 26 Juni 2025, Kim Jong-un secara resmi meresmikan kawasan ini. Sebuah pertunjukan besar digelar. Media domestik menggambarkannya sebagai mahakarya peradaban Juche. Jangan remehkan kemampuan arsitektur Korea Utara. Walau berada di bawah sanksi ekonomi, negara ini berhasil membangun puluhan gedung modern di kawasan ini dengan desain menyerupai resort tropis. Beberapa fitur utamanya antara lain, hotel bertingkat tinggi yang bisa menampung lebih dari 20.000 pengunjung, water park dengan tobogan dan kolam ombak, lapangan golf mini, lapangan basket, dan arena olahraga air pantai berpasir putih, beberapa di antaranya dengan pasir buatan kompleks belanja, dengan toko elektronik, pakaian, dan oleh-oleh restoran dengan menu domestik. Dan, menariknya, ada menu bergaya Eropa dan Cina. Transportasi menuju Wonsan juga dimodernisasi. Terhubung langsung ke Kalma International Airport, kawasan ini dirancang sebagai pintu gerbang pariwisata Korea Utara ke masa depan. Tapi tunggu dulu, siapa sebenarnya yang bisa menikmati semua ini? Saat ini, Resort Wonsan Kalma hanya dibuka untuk warga Korea Utara, namun bukan warga biasa. Pengunjung yang diizinkan masuk umumnya adalah pegawai negeri berpangkat tinggi, keluarga militer, anggota partai pekerja turis domestik dari kalangan atas. Jadi, ini bukan resort untuk rakyat kebanyakan. Di negara dengan PDB per kapita di bawah $1.000, resort ini menjadi simbol ketimpangan kelas di negara yang mengklaim diri sama rata sama rasa. Pemerintah juga menyatakan akan membuka akses terbatas untuk turis asing. Negara yang diprioritaskan bukan Amerika atau Jepang, tapi Rusia, China, dan sekutu kecil lainnya. Turis dari Korea Selatan, Jepang, dan Barat masih dilarang keras. Pertanyaannya, kenapa Korea Utara tiba-tiba gencar mempromosikan pariwisata? Jawabannya bersifat ekonomi dan simbolik. Secara ekonomi, rezim mencari sumber devisa baru di tengah tekanan sanksi internasional. Pariwisata bisa mendatangkan uang tunai, terutama dalam bentuk dolar atau yuan. Wonsan Kalma juga menciptakan lapangan kerja baru, walau dengan sistem kerja ala militer. Secara simbolik, resort ini adalah alat propaganda domestik. Ini menunjukkan bahwa Korea Utara mampu membangun fasilitas modern setara dengan negara-negara kapitalis.
Kim Jong-un ingin rakyatnya percaya bahwa negaranya makmur, kuat, dan mandiri. Bahkan media pemerintah menyebut resort ini sebagai tanda kemajuan revolusi ekonomi gaya Korea. Tapi di balik semua itu, terdapat ironi besar. Di satu sisi, pemerintah membangun resort mewah. Namun di sisi lain, lebih dari 40% rakyat Korea Utara mengalami kekurangan gizi kronis, infrastruktur luar kota sangat terbatas. Koneksi listrik tidak stabil, bahkan di ibu kota, Pyongyang rakyat biasa hidup dengan kupon makanan dan upah rendah. Kritikus menyebut ini sebagai resort untuk elit, bukan untuk rakyat. Selain itu, sanksi PBB membatasi ekspor-impor material bangunan, alat berat, bahkan sistem pembayaran lintas negara. Artinya, membuka pariwisata global bukan perkara mudah bagi Korea Utara. Wonsan Kalma adalah cermin dua sisi Korea Utara. Di satu sisi, ambisi, di sisi lain, ilusi. Ia menggambarkan bagaimana rezim mencoba tampil modern, tapi tetap menutup rapat diri dari dunia luar. Ia adalah taman bermain elit, dibangun di atas tanah yang rakyatnya masih hidup dengan karbohidrat tunggal. Pertanyaannya, apakah ini awal keterbukaan Korea Utara atau hanya teater yang dirancang untuk menipu mata dunia? Untuk analisis mendalam lainnya seputar geopolitik, ekonomi global, dan strategi negara-negara tertutup, jangan lupa subscribe ke Strategic Horizon. Karena di sini, kita tidak hanya melihat apa yang ada, tapi membaca apa yang disembunyikan.